Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rati Putri Alawiyah Zen dengan NIM 25020074241. Kali ini saya berada di Universitas Negeri Surabaya, yaitu di Fakultas Psikologi. Hari ini saya akan mewawancarai mahasiswa baru yang mempunyai segudang prestasi. Prestasinya yaitu di bidang MTQ, MHQ. Nah, berkat prestasinya, ia diterima di Universitas Negeri Surabaya melalui jalur pesantren dengan bebas 0% UKT. Dan kini diterima di jurusan psikologi. Yuk ikuti saya. Saya sudah bersama mahasiswa baru dari jurusan psikologi yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan Kak siapa? Oke. Perkenalkan, saya Isaura Rahma Agustin dari Fakultas Sebelah, Fakultas Psikologi. Terima kasih Kak Isaura atas perkenalannya. Sekarang saya ingin tahu sedikit tentang perjalanan Kak Isaura sebelum masuk ke UNESA. Nah, boleh nih Kak diceritakan bagaimana prosesnya Kak Isaura hingga bisa diterima lewat jalur pesantren dan mendapatkan keringanan UKT 0%. Oke, saya izin nyiaping bentar ya kayaknya ya. Oh, bukan bentar kayaknya. Oke, jadi dari awal tuh saya SMA itu lebih berfokus ke salah satu non akademik saya ya, di Musabaqah Hifdzul Quran misalkan ya. Ya, saya fokus di situ sehingga saya punya ketertarikan. Dulu itu pertamanya tuh kuliah di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta seperti itu. Lalu pertanyaannya kenapa kok saya nggak jadi ke situ gitu kan? Ternyata ibu saya kurang suka atau tidak merestui saya di situ karena terlalu jauh katanya. Karena rumah saya di Gresik sini dan tujuan saya di Jakarta seperti itu. Lalu sudahlah, saya melupakan ya keinginan saya seperti yang itu tadi. Saya gantilah, misalkan di Jawa Timur gitu kan. Saya pengen di UB Malang dengan jurusan manajemen seperti itu. Kenapa kok saya mengambil UB dan juga manajemen? Karena bagi saya tuh UB nih top 10 dan Malang tuh kan dingin ya sesederhana itu sih. Dan kenapa manajemen? Karena saya tuh sebenarnya suka sama hal-hal yang berbau kayak bisnis seperti itu. Dan setelah itu saya SNBP milih itu dong, UB dan manajemen tadi. Dan ternyata merah atau belum diterima. Oke, selanjutnya aku daftar dengan beberapa univ dengan jurusan yang sama, manajemen. Kayaknya ada 3 atau 4 univ kayaknya, dari ITS, Undip, UNESA. Saya pernah daftar UNESA tuh yang ada jalur golden ticket itu Kak. Saya alhamdulillah keterima, cuma yang silver ticket. Jadi tetap ada ada keringanan, cuma keringannya tuh sedikit seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Lalu aku daftar deh jurusan yang di univ yang lain dengan jurusan yang sama, misalkan manajemen, dan saya ketolak semua kecuali tadi ada di UIN Malang, saya SNBT di UIN Malang, keterima alhamdulillah di manajemen UIN Malang. Dan yang kedua di silver ticket UNESA juga manajemen. Dan setelah itu ternyata pertanyaannya kenapa kok saya nggak jadi jurusan manajemen gitu kan? Ya itu tadi, ibu saya tidak merestui. Ternyata ibu saya selain tidak merestui saya kuliah jauh-jauh, juga kurang suka kalau saya di jurusan manajemen. Bilangnya tuh, loh, manajemen tuh nggak terlalu umum, tambah gini gitu. Dan aku kayak, iya ya, cari yang lain deh. Terus habis itu cari lah misalkan. Terus habis itu aku dengar ada beasiswa dari psikologi UNESA dan itu
punya peluang yang bagus, misalkan IP dan SPI dan UKT 0% seperti itu. Dan saya coba dengan jurusan yang lain. Jadi saya mengesampingkan keinginan saya dulu, mengutamakan yang tadi. Terus aku kayak, psikologi gimana ya? Karena aku juga kayak suka sama yang berbau mental, terus perilaku manusia. Terus aku tanya deh kayak ke orang tua sama ibu dan ayah, kalau misalkan aku di psikologi gimana ya gitu. Oh nggak apa-apa mbak, bagus kok, gini. Terus ya udah, tadi akhirnya di jalur prestasi tadi UNESA saya milih prodi psikologi. Dan alhamdulillah orang tua saya juga suka, karena UNESA juga kan dekat dari rumah gitu kan ya. Terus dengan jurusan psikologi, dan alhamdulillah dari situ alhamdulillah saya mendapat keringanan IP dan UKT 0%. Dan alhamdulillah itu kayaknya hikmah. Misalnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi ternyata nggak semua keinginan kita tuh bisa sejalan dengan keinginan dan rencana kita tuh nggak sejalan dengan kenyataan. Misalkan saya tadi kan kayak terhalang restu orang tua. Jadi kayak hikmahnya dari sini tuh, oh kita tuh harus mendengarkan orang tua, karena itu tuh emang terbaik buat kita. Dan alhamdulillah sekarang tuh saya merasa, oh aku cocok nih di psikologi, aku cocok banget dan aku cinta sama jurusan ini. Dan alhamdulillah bisa dapat keringanan UKT 0 tadi, karena ya salah satunya tadi berusaha menerima kenyataan dan nurut ke orang tua. Seperti itu kayaknya Kak. Wah, menarik sekali nih dari prosesnya Kak Isaurah tadi. Kalau dari cerita tadi ini kita sudah terlihat sangat jelas bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil ya Kak. Nah, kalau terkait dari jurusan studi Kak yang Kakak ambil nih Kak, apakah ada alasan utama untuk masuk atau untuk memilih jurusan psikologi di UNESA ini? Apakah ada sosok tertentu yang menjadi pendorong Kak Isaurah masuk di sini? Oke. Yang pertama tadi ya kayaknya dari orang tua ya. Maksudnya mereka suka dan merestui saya di sini. Dan yang kedua dari diri saya sendiri. Saya tuh ternyata suka sama dunia mental dan bagaimana perilaku manusia itu bekerja. Jadi kayak misalkan dulu pas SMA, saya tuh sering kayak dengar teman-teman curhat, dan itu aku ada dorongan dari diri bahwa oh aku tuh suka sama yang berbau mental, pikiran dan perasaan seorang tuh bekerja. Seperti itu kayaknya Kak. Nah, dari penjelasan Kak Isaurah tadi sudah membuka wawasan bagi pelajar di sana yang mau masuk di jurusan psikologi. Terima kasih banyak untuk Kak Isaurah sudah berbagi cerita hari ini. Semoga prestasi dan perjalanannya menjadi motivasi bagi mahasiswa lain di sana, atau menjadi motivasi bagi pemirsa di sana. Sukses terus untuk studi dan perjalanan kedepannya ya Kak Isaurah. Terima kasih doanya Kak. Oke, terima kasih ya Kak Ratih doanya. Dan kalau misalkan kesan dan pesan saya untuk adik-adik, kalau misalkan kalian berkuliah, jangan pernah takut salah atau tidak merasa cukup pintar. Karena yang paling penting adalah keinginan kalian untuk belajar dan berkembang. Seperti itu. Hebat nih para pemirsa, baik untuk dicontoh ini narasumber kita hari ini. Baik pemirsa, itu tadi hasil wawancara kita bersama salah satu mahasiswa baru berprestasi dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Dari ceritanya bisa kita lihat bahwa usaha dan tekad yang kuat bisa membuka banyak kesempatan, terutama dari jalur prestasi dan keringan UKT. Saya Rati Putri Halawiyah Zen. Terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.